Oke guys, Anjay, selamat datang di Ngoran Ngobrol Random bareng Haikal. Oke, Haikal ini adalah teman SMK gua dan Aan. Yes. So. Anda Lu cocok dulu bentar. sedang kuliah di mana sekarang, Mas? Lagi di Politeknik, Mas. Politeknik di Jakarta. Semester berapa? Masa 8. Bang, kita 12. Ayo. Betah. Gue punya pengalaman menarik dengan Haikal. Salah satunya adalah tentang study tour. Rekam gue. Di study tour ini, gue sedang duduk bersama dengan cewek yang gue suka namanya Bunga. Sebelah kanan gue ada Haikal dengan si Botak. Si Botak ini siapa namanya? Siapa ya? Rehan gue. Iya, si Rehan. Haikal dan Rehan ini sedang ngebahas tentang dan lebih mana yang lebih baik di antara keduanya. Padahal kalau lihat-lihat ini kan sama-sama pornografi ya. Tidak baik untuk umat dan bangsa. Tapi kenyataannya ya itu dia. Namanya anak muda ya. Namanya anak muda. Iya. Baru kenal pornografi, apalagi cowok kan. Aduh. Dan tapi yang paling ngeselinnya dia adalah kita ngebahas hentai dan bokep itu jam 12 malam sedang menuju ke Jogja. Iya. Di bis ya? Iya di bis. Oh. Bisa dibayangkan gue duduk dengan orang yang gue suka dan ternyata teman sebelah kanan gue ngebahas tentang video pornografi. Aduh. Kita ngebahas dari jam 12 sampai jam 3 sampai mau subuh. Dan lo tau endingnya nggak? Apa tuh? Endingnya adalah gue yang menang. Kenapa? Karena mereka semua nontonnya di HP gue. Yang artinya gue punya semua videonya. Gue lebih buruk dibandingkan dia berdua. Tai emang dia. Ada di mana yang tergerak? Gue say. Kita pada bahas gitu. Sekarang kita ngebahas tentang Max. Betul. Aan. Gue punya pengalaman sama dia tentang keseharian di sekolah. Lo tau gak sih dia kalau makan siang makan apa? Badan. Kalau mau Jengkol. Jengkol. Ya itu dia. Kenapa? Gue penasaran deh dengan orang-orang yang sangat-sangat suka jengkol. Kenapa dengan jengkolan? Ada apa dengan jengkolan? Ya, pertama Enak kenapa gitu dengan loh. jengkol? Enak gitu. Perbandingannya jengkol dengan daging itu apa? Boleh maksudnya di Ya maksudnya lebih enak jengkol atau daging? Anjir. itu jengkol. Jengkol. Menurut dia YouTube gue premium. Oh iya. Sampai Bukan dong. Noes. so. Noes dong. Yoi. Tergantung selera. Kalau lu sendiri gimana? Gua kan selama duduk sama lu 3 tahun ya. Lu tuh selalu makan siang dengan jengkol. Apa itu gimana? Ya gua puasa, gua nggak puasa. Lu tuh selalu dengan jengkol lu itu tiap hari. Kayak jengkol gak ada habisnya dah. Aduh, Tadi nyetok tadi jengkol. jengkol. Aduh, nyetok jengkol. Tapi yang gua kaget dari dia lebih duluan deket cewek waktu sekolah dibandingin kita, coy. Dan tapi sekarang Iya lu kan. Gue pernah Lu tau nggak? Kita masih jomblo-jomblonya nih. Dia udah punya cewek. anu jos satset. Ngomong dibilang satset pis. Iya, Repa kan. Repa ya, Ceng. Dia dipanggil boy. Iya. Sama Reva PB ya? Iya. Dia kan dulu dipanggil boy. Boyan. Sama Reva PB ya, ini baru inget itu gue. anak langit sialan, Jo. Oke. Kita lanjut lagi ke tadi itu. Kita gitu. lagi bahas yang Repa tadi. Kok bisa? Ceritain dong dari awal gimana sih? Itu gue gara-gara MPK loh. MPK itu kayak OSIS, bawaan OSIS. Bentar. Ini kan Pokoknya MPK ya? itu. MPK kan ada gua di situ, tai. MPK emang ada. Ada gua. Gue nggak ngeliat lu, Jo. Gua perwakilan kelas kita, bangsat. Gue taunya ada Indra sama si Andrew. Nah, Itu kan ada gua di situ. Gua beresin kamar mandi. Iya. Kamar mandi belakang itu gua yang Oh, berarti- ikat gua. Sedih banget. Oh, lu pas mau daftar pas kapan dulu? Dari awal juga daftar Oh, gua. ya. Oh, dari awal enggak, gua pas di akhir. Pas mau penutupan. Parah. Pas penutupan MPK itu Gua belum MPK masuk. nih ya. Gua dari yang si ketua OSIS kita siapa? Sipa itu. Sipa nyuruh gua bersihin kamar mandi Sipa, belakang. ya. Gua bersihin belakang.
Dia nyuruh gue bersihin kamar mandi masjid, gue bersihin, gue sikatin. Yang maksudnya apa? Gue lagi nyikatin sebelahnya ngencing anjing. Gue malah yang pegang nggak mau ngapain. Pokoknya ada. Cipa dulu kan baru ganti harga. Oh, iya. Kan kita kelas 1 ya. Iya. Berarti lu pacarnya kelas 1 coy anjing. Tapi kan tapi sementaran doang kan masih Eva. Ini tahun cok. Dari 3 bulan. Iya kan udah lama kan masih Reva itu. 3 bulan. Bulan. Tapi kan Reva udah nikah kan ya? Udah. Bangga gimana? Kita ngegibah. Orang itu ngobrol random. Yang obrolannya kemana-mana. Ada intinya. Oh tidak bisa. Oke lanjut ke lu nih. Setelah Aan, gue tahu lu pacaran sama Ayu. Ayu ya? Ayo. Oh yang anak SMA. SMA. Oh, iya. Dia udah apa Ayu? Jadi Ayu. Kita aja. Nggak cuy. Gue masih nggak tahu coy dari awal tuh ceritanya gimana. Coba lu cerita dong. Lu tau ini nggak aplikasi Tinder. dulu mana ada Tinder aja? Aplikasi ini Main. BBM. Oh bebek. Tapi BBM-nya tuh buat Android kan, kan BBM khusus buat BlackBerry kan. Iya. Terus ada Android. Jadi gua kalau nggak salah waktu itu sering banget tuh kayak kalau di BBM apa ya, kayak ngebecing gitu nggak sih, kayak ngebecing pin orang gitu. Oh lu salah itu coy. Gue nggak salah itu sih. Gue beruntung banget ya. Oke lanjut. dapat pin dia dari BCA gitu. Ngecek. Ya udah. Ya emang kalau orang Tembak. ya. Pakai cek kan. Mereka mau jadi. Bangsat. Gue inget deh kayaknya. Di depan kantor lu pernah cerita ke gue, lu pernah nyium dia deh. Itu bener apa nggak sih? Apaan anjing? Agak. Lu ceritanya begitu Foto aja. doang. Oh lu foto doang. Habis foto terus putus. Kok bisa? Wah, Dia bener wah. begitu ya? Kok bisa dia? Gue bingung gue banget. pacaran sama dia tuh sebulan. Gak lama. Alasan putusnya? Alasan putusnya waktu itu gue minta break. Break itu dalam arti apa ya? Kalau anak-anak dulu tuh artinya break apa ya? Istirahat. Tapi masih ada hubungan tuh, ngerti nggak sih? Ya terus. Tapi dia salah artiin itu, kayak break itu dia pikir putus, emang bahasnya kan break itu dia putus ya. Enggak, lu kenapa bisa sampai kepikiran buat break gitu? Karena gua mau fokus yang lain. Apa? Cewek lain maksudnya ya. Astagfirullah. Intinya begitulah, gua ada yang gua kejar, terus gua minta break. Dan dia sangat mengartikan juga putus. Ya udah, sesimpel itu. Kamu kayak video Itu agak tidak jelas ya dari ini. Kayak foto. Hah? Kayak foto. Apa kan sih? Lagi. ini. Oh iya. Oh, itu ya kayak. Buka aja sih, buka aja. Lanjut. Lu katanya sempat jadi guru ya, Cek? Jadi gimana, Cek? Coba cerita aja. Jadi guru tuh maksudnya ya, Cek? Lu jadi guru apa? Jadi gini. Suaranya apa, Cek? Jadi ada satu sekolah paket ya, jadi kayak sekolah untuk orang-orang yang mau lanjut sekolah gitu, tapi udah nggak bisa, akhirnya nanti ngejar paket buat ngejar ijazahnya gitu. Oh, Ada sekolah kayak gitu. berarti lu ngajarnya setahu gue ya, yang pakai C itu orang tua semua kan? Iya, ada yang tua, benar-benar tua. Yang paketnya juga ada, yang jajaran SMP juga ada juga. Dan waktu itu gue pikir ya, karena gue kuliah, tapi kuliah gue tuh kayak matkulnya tuh lagi kosong gitu. Jadi seminggu itu cuma ada 1-2 matkul, dan gue bosan kan, gue mau ngapain gitu. Akhirnya sama sepupu gue yang udah duluan ngajar di sana, ditawarin mau ikut nggak? Ngapain? Jadi pengajar. Akhirnya gue iseng-iseng lah, awalnya kan iseng-iseng coba. Gue iseng-iseng coba, ya udah akhirnya keterusan sampai saat ini. Sekarang berarti masih ngajar? Gue udah ada kepikiran sih mau berhenti.
tapi nggak tahu juga. Artinya apa tuh? Alasannya karena kan gua awalnya tuh jujur ya itu kayak buat mengisi waktu aja kosong, dan sekarang gua yang lagi sibuk skripsi dan anehnya tuh kampus gua skripsi di semester 8, tapi gua masih ada matkul gitu. Matkulnya tapi bukan kayak matkul pengantar skripsi, matkul bener-bener kayak kekhususan prodi, tau gak lu? Gue masih dapet MTK di semester ini, jadi total tuh gue ada 3 matkul dan total 4 matkul. Nah satunya itu matkul pengantar skripsi. Nah 3 matkul ini itu matkul kayak misalkan tuh semester 3, 4, 5, nah itu lu belajar matkul itu gitu. Gue masih dapet semester 8, jadi kayak gue keteteran. Di samping gue ngerjain skripsi, Ada kuliah juga. tapi ada kuliah dan itu akhirnya ada tugas juga. Memang bapak satunya agak sibuk. Alhamdulillah masih dikasih kesibukan. Ya intinya gitu, gue kayak ngerasa kayak nggak ada waktu. Dan kemudian juga sekolah udah selesai kan sekarang, pendidikan udah selesai, masuk ke tahun ajaran yang baru. Tapi selama pengalaman gue di dunia pendidikan ya, pasti ada 1-2 rasa kayak membuat lu gue pengen berhenti nih, tapi kayaknya nggak jadi deh. Namun Mereka apa maksudnya, lingkungannya itu loh, lingkungannya yang membuat lu pengen di situ lagi gitu. Kan nggak sih kepikiran kayak gitu? Kepikiran sih ada, tapi gue lebih kepikirannya tuh kayak ke kasihan ke capsek-nya sih. Jadi kayak capsek-nya tuh udah baik banget sama gue. Jadi capsek-nya itu kan suami istri ya gitu. Jadi kepala yayasannya tuh suaminya, yang jadi capsek-nya tuh istrinya gitu. Nah mereka beliau berdua ini udah baik banget sama gue, dan gue jadi kepikiran gitu kalau misalkan gue ninggalin ini, gue malah bukan lingkungan yang gue pikirin, tapi 2 orang ini yang gue pikirin gitu. Kayak sekarang tuh ini jujurin aja, jadi di sana tuh yang ngajar Ini tuh belum juga- diceritain di mana-mana ya? Ini eksklusif. eksklusif. Jadi ini di sana tuh pengajarnya tuh juga pengajarnya tuh udah apa ya, udah ada yang keluar lah satu persatu, entah karena alasan ada yang nikah, ada yang mau fokus di kerjaan yang lain. Jadi mereka tuh kebanyakan yang kerja di sana tuh nggak top kerja di sana gitu, jadi mereka punya kerjaan lain. Nah mereka pada sibuk, dan di sana tuh juga walaupun cuma hari Minggu, tapi mungkin mereka butuh waktu istirahat. Ada sih kayak pengajar-pengajar baru yang baru datang, tapi gua rasa kurang. Maksudnya untuk memenuhi kota sebagai pengajar tuh kurang, jadi kayak kurang, masih butuh orang lah, kita masih butuh orang. Nah itu gue yang berpikir tuh di situ. Kalau misalkan gue tinggalin, gue kasihan ke si ibu dan si bapak ini gitu, yang udah terima gue, yang udah bantu gue. Terus kalau gue pergi, kayak nambah-nambahin orang yang pergi aja gitu. Jadi kayak ada kekosongan yang nggak bisa diisi. Nah, ini sangat mulia memang. Teman, dia emang beliau ini sangat-sangat pengertian kepada lingkungannya ya. Bagaimana dengan urusan next? Anda ingin mengapain? Kayaknya Planning Anda sendiri. kayaknya gue mau balik ke ini sih, ke tempat kerjaan gue yang dulu. Tapi kan ada pepatah gini. Dia udah ninggalin rumah dia untuk mencari yang baru. Begitu dia balik lagi, tempat itu udah berubah. Apa yang Anda bakal lakuin kalau emang tempat Anda yang sebelumnya sudah berubah? Berubahnya dalam karena apa nih? Mungkin lingkungan. Lingkungannya. Kan lingkungan juga kita tidak bisa menebak-nebak ya untuk dalam lingkungan kerja. Iya sih, itu yang harus dipikir sih. Tapi kayak gimana kayak orang-orang yang ada di sana gitu, kayak karyawan di sana itu sering banget kita kontak-kontakan gitu. Malah jadi di sana kan tuh ada mesnya ya untuk karyawan gitu. Jadi di sana tuh ada orang ngerantau yang nggak bisa pulang ke rumahnya gitu. Jadi mereka tuh ya udah tinggal di mes. Jadi mungkin mereka pulangnya setahun sekali pas lebaran atau ada acara apa. Nah, Kalau Anda udah siap buat
seperti itu. Enggak, jadi di sana emang ada kayak gitu. Terlepas dari ada mesnya, nah itu karyawannya tuh emang pada solid sih. Dan banyak yang kita sering kontakan juga. Dan gue juga masih dapat undangan kayak, ini bakar-bakar di sini di mes gitu. Jadi datang gitu. Dan kemarin juga katanya ada pindahan mes dari tempat yang awal, dari tempat yang dulu ke baru. Sama sih, maksudnya jarak dari mes ke kantor nggak jauh, tapi pindah tempat aja. Dan gue diajak gitu, oh sini kita pindahan, mengenang base camp. Mereka orang-orang sebutnya base camp, mengenang base camp gitu sebelum nanti pindah gitu. Kalian bantu pindahan. Gue kan kena di sini juga, kata orang-orang juga. Ya insya Allah mas, terus saya kesana lagi gitu. Kayaknya saya kenal tapi ya udah. Gitu. Bagi saudaraan, kita lanjut dulu ke saudaraan. Gimana saudaraan? Pekerjaan apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Sibukan apa? Sibukan ya itu aja sih. Sibukannya ya kayak ya lumayan kantoran gitu walaupun Saya tahu kesibukan Anda itu kan kerja. ya, Maksudnya, gitu Iya, doang maksudnya udah. kesibukan sehari-hari aja. tapi yang gue tahu dari dia, ini punya cewek. Enggak. Udah. Aan tuh udah nggak punya cewek, Oh, iya. udah putus. Jelaskan. Ya, Aan tuh udah putus. Oh, udah diputus. Jadi deh. Padahal sempet kayak jalan bareng gitu ya, Icai. Ya, Mau kalau gitu. pacaran ya pasti jalan bareng. Betul. Cuma kan kalau jalan putus kan beda. Oh ya, kita rata-rata jomblo. Karena information kita bertiga jomblo. Berpengalaman. Jomblo paling lama udah pasti saya dibandingkan dia berdua. Dan saya adalah saya. Next, Saya baru 3 gimana? bulan jomblo. Kita kan udah pada sama-sama dewasa ya. Umur udah ya untuk gue pribadi umur gue 22. 23, lu 24. Paling muda di Next, situ. kita mau nikah. Kita next planning ke depan ya. Kapan lu pada mau married? Sedangkan teman-teman kita bahkan ada undangan baru masuk. Baru banget dari siapa? Dari Wahyu. Boleh disebutin? Untuk Wahyu Dan happy Salisa. wedding. Happy wedding. Gila, hubungan lu berdua selanjut itu Paling awet. Paling awet. dari apa? Dari SMK loh. Dari SMK sampai akhirnya kuliah tadi. Ini masih menunggu harga. Enggak, si menunggu harga. Wahyu kayaknya kuliah. Ya, Harga pokoknya- masih lanjut loh. Salisa kayaknya. Pokoknya Anda hebat, Anda luar biasa. Saya insya Allah tidak datang. Undangannya gak nyampe coy. Udah kan nama gua gak ada. Dia lupa. Dia nggak apa kenal gua. lu kayaknya. Dia gak kenal lu ini. Emang gua paling muda di sini yang kalian gak ada yang tahu. Oke lanjut, Juran. Bapak Haikal, kapan Anda punya planning untuk Kapan Anda married? menikah? Married ya? Iya. Nah, ngomongin menikah kayaknya masih begitu, tapi ada sih pengen. Emang ya semua orang pasti sasih ngomongin itu. Dan juga kewajiban kan kita untuk nikah. Maksudnya kita juga emang harus ngabarin sendiri pasti. Tapi kalau untuk semangat kayaknya belum gitu. Mau fokus nyari karir dulu. Karir nanti insya Allah rezekinya kalau rezekinya ada, dan kalau jodohnya mau sama-sama mau Jodohnya. Iya, Kalau jodoh pasti. maksudnya kalau sama-sama mau nikah Anda termasuk golongan yang mana nih? Yang nungguin jodoh pada waktunya atau yang ngejar-ngejar? oke, nah ini gue dia ada Karena kan dalam hadis kita udah ada kan? oke. Emang sih kalau kata orang jodoh itu minta Tuhan dan kata di atas yang itu minta Tuhan juga begitu. Jujur gua nggak mau nyari-nyari, bukan nggak mau nyari, misal gua bukannya so jual mahal, tapi kayak untuk sekarang gua mau nyari dulu, mau fokus ke tadi balik lagi mau fokus ke karir, gak mau nyari dulu karena apa ya, kayak gak tau lah, kayak nyari itu susah itu emang bener, nyari itu susah itu emang. Iya. nyari orang yang klop Berarti maksudnya ada Kalau yang kalau misalkan gini, kalau udah kerja, terus di situ dia dapat jodoh gimana? Apakah langsung? Kan gitu kalau ada planning ya. Iya, maksudnya apakah langsung Oke, ada minat gua atau tuh
mau Gua cari tuh- yang lain lagi. Gua tuh tipe orang yang kalau udah dapet satu, gua maunya sampai akhir. Ya. Ya, tapi just in case nya ini si jodoh gue ini mau juga gitu. Oke. Oke. Jadi gua kalau misalkan dapet ya udah gitu. Tapi kalau mungkin nanti di perjalanannya itu nggak ada yang di luar, pokoknya ada di luar skenario yang nggak bisa ditentukan. Pokoknya ada di luar skenario aja. Pokoknya skenario gue maunya gue dapet satu nih, langsung nanti nikah. Tapi gue mau nanti di perjalanan gue dapet jodoh terus gue nggak sesuai sama skenario ya udah. Ya mungkin bukan dia. Gitu. Maksudnya aku juga nggak mau nyari dari sekarang nggak fokus skenario. Ini sih gue itu sih. Kalau emang dapet ya udah gue usahain sampai nikah. Salut dengan beliau ini. Tuh. Untuk teman-teman, jangan pernah percaya kata jodoh itu udah ada dan kita tinggal nunggu waktunya. Enggak begitu. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jodoh itu maksudnya kita harus mengejarnya. Kita memiliki dua pilihan. Pertama adalah kita mengejarnya atau mengikhlaskannya. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Tenang aja. Bukan kata saya. Jodoh tuh ada yang ngatur. Itu udah ada yang ngatur, Jodoh ada yang ngatur, tapi ya Tapi tetap harus ada harus usaha coba. di dalamnya. Ya. Karena bukti-bukti di luar bahkan ada yang meninggal dengan keadaan dia tidak Nikah. ya apa itu disebut dengan Ya, Makanya- tangga gue juga ada yang kayak gitu. balik lagi kita harus mengejarnya atau mengikhlaskan gitu. Luar biasa tuh ya. Gimana sekarang udah deket dengan siapa? Oke Ya, dia jangan dekat dengan dipercaya, siapa? jangan dipercaya. Untuk nomor teleponnya di bawah ini. Nggak ada sekarang ada. Untuk lu gimana? Apanya nih? Kemarin kan sempat deket dengan seseorang ya. Maksudnya dalam artian Udah jadi. lu ini udah jadian dan emang banyak yang nggak tahu ya dia udah jadian, termasuk saya sendiri. Saya kira itu saudara anda. Bukan, ade itu ade. Kalau gua case-nya kan beda. Gua kan saudara sama saudara-saudara gua. Contoh ya, Iya. lo gini ya, ini kalau kelihatan di kamera ini tas perempuan nih, itu bukan tas cewek gua, tadi dibahas nih. itu tas adik gua, tas adik gua, tas keponakan gua yang ketinggalan. Jadi ya tolong jangan digiring opini. Oke lanjut. Apa dari lupa? Kemarin kan sempat pacaran ya. Iya. Kok lu bisa? Bisa apa nih? Bisa apa nih? Ah, bisa apa nih? Lu kok bisa? Maksudnya dalam artian kok tiba-tiba Terus lu? gitu. Enggak. Sejak kapan lu ngedeketin dia? Kalau mau deketinnya dari kelas 3 sih. Kelas 3? Iya. 3 apa nih? Lumayan lah 4 tahun. Oke, ngedeketinnya 4 tahun terus jadiannya? Deketin setahun. Alah, Jadian 4 tahun. Oke. Terus? Terus ya awal deketnya kan itu gara ekskul sih lebih tepat. Oh, berarti dia teman sekolah kita? Satu sekolah. Dia di kelas kita. Adik kelas. Kayak si ini loh, Siapa? si Andrew yang pacaran di kelas. Andrew. Iya, lu kan pernah? Enggak. Enggak. Pernah pacaran sama di kelas. Mama yang pernah Mamat, yang pernah Mamat. Oh iya, Mamat pernah. Andrew pernah. Enggak, itu nggak pernah. SMP nggak pernah percaya. Mamat. SMK Andrew pernah pacaran, yang putus itu loh, yang temennya Paris. Lo nggak inget yang orangnya gila gitu di Facebook, Instagram, Punya Paris. yang ngejar-ngejar Andrew. Nah, udah balas. Lupa. Benar siapa nih? Mamat, yang pernah Mamat. Apa? Oh, Jadi kalau lu bisa putus, sepanjang gitu. kan siapa tahu buat pengalaman saya belum pernah pacaran. Ya gimana ya, namanya problem pasti ada. Ya Stay halal brother. gimana ya? Mungkin lebih guanya aja keluar kayak kalau cemburu lah. Misal kayak misal lu punya cewek nih, terus dia tiap hari jalan sama cowok, itu gimana? Gue sih belum pernah punya cewek jadi gue gak tahu. Jangan bohong. Kayak gitu dah. Iya, Jadi iya, tiap iya. hari pulang sama cowok. Maksud gua kayak panas, cuma bertahan terus. Terus Akhirnya- akhir dia tiba-tiba minta putus ya. Ya udah. Oh dia minta putus. Kira lu. Enggak.
Tapi kalau menurut lu mending diputusin atau putusin? Mending diputusin sih. Mending diputusin? Apa? Anda mending diputusin atau putusin? Mending diputusin. Nah, Diputusin. sudah. Gue sama, karena gini loh. Tadi kita sejoli. Enggak, gini, ada case-nya gini. Kalau lu mutusin orang, suatu saat nanti lu kalau mau minta balikan, lu pasti ada timbul rasa malu. Iya. Karena lu pernah mutusin dia. Cuma kalau kita diputusin, kita bisa buktiin ke dia kalau kita baik-baik aja ya. Dan tips buat lu kalau mau nyari cewek ya, my brother, Dan kalau kita diputusin juga ya, main keluar jauh. ayo diusir. Iya lah, maksudnya gini loh. Bener. Kita kan masih ibaratnya masih remaja. Sepanjang. Perjalanan juga masih, ya kita nggak tahu ya. Walau alam, Iya, walaupun umur kadang nggak ada yang tahu. Tapi kalau umur segini ya bisa dibilang masih muda lah. Orang masih Belum muda. waktu dibentuknya. Bagi cowok kan rata-rata kan 28 baru minimal 25. Anda rencana juga kapan? Ya, kalau menikah ya gue mau ngatur dan yang penting dan kalau udah ada ya udah. Kalau gue Manusia itu boleh banget bisa planning. Jadi pertanyaan saya tetap jelas. Anda kapan mau nikah? Kapanpun planning dulu belum ada jodohnya kan? gitu. kalau planning ya secepatnya tahun besok boleh. Kalau kan dia bilang kalau misalkan kalau udah ada uang Satu-satu. ya udah. Bagi kalau langsung jodoh kan nggak mungkin lebih susah. Nah, kita nggak tahu. Iya makanya. Anda punya planning nikah kapan? Udah laku. Di range insya Allah ya, kalau emang ada di range 25 sampai 27. Luar Kalau biasa. itu berumur dia sih. Berarti 25 ke atas nih. Luar biasa obrolan kita kali ini. Ya, Nah, begitulah tentang orang obrolan episode pertama eksklusif di channel Aan Andika. For your information, saya adalah orang yang membuat 21 cara agar tidak jadi bungkus di channel Aan. Ya, Ya udah lanjut. Saya. Ntar gue cantumin linknya, oke? oke. Terima kasih. Say goodbye. Ke kamera. Dadah. Ah, tadi lu anjing. Teng teng teng.